What's up guys, welcome to Access Swaggy. Boom. Oke, hari ini saya mau berangkat kerja. Ini hari kelima ya, bulan puasa kelima. Kalian tetap keep strong, keep fighting. Artinya kalian harus tetap semangat buat puasa. Jangan sampai mogel ya, kalian harus 30 hari full. Saya usahakan bikin vlog terus sampai 30 hari nanti. Oke, ini saya mau berangkat kerja. Kita lanjut lagi di tempat kerja nanti ya. Nanti saya bikin vlog-vlog kecil untuk hari ini. Pokoknya jangan di skip intinya ya, jangan di skip pokoknya. Oke, let's go. Oke guys, hari ini saya sudah pulang kerja. Ini puasa hari kelima ya. Tadi sih kerjaan cuma buka puasa biasa. Untuk hari ini saya mau cerita sedikit. Jadi ceritanya agak menyeramkan. Jadi kan tadi pas saya pulang itu kan sekitar jam 10 lah. Soalnya kan tadi ada masalah di toko, jadi ini saya mau ceritain sesuatu. Nah, toko itu kan ada pos, dia itu pos dari penjualan itu dia rusak, jadi kita agak lama pulangnya. Nah, pas saat kita pulang, pas saya pulang itu kan saya mau ke parkiran tuh. Sepatu saya itu yang awalnya dia nggak pernah namanya itu lepas, tiba-tiba lepas kayak gitu. Jadi tiba-tiba saya kesandung gitu, kayak gitu. Anehnya cuman kan di situ kan saya nggak mikir yang aneh-aneh, karena bulan ini kan bulan puasa. Terus saya bikin lah itu tali sepatunya, saya bikin lagi. Udah jalan lagi ke biasanya. Nah, pas mau menuju ke motor, itu saya agak aneh di motornya. Yang motor saya itu yang saya kontak start itu, misalkan start gini kan langsung dia hijau nyala bunyi itu. Cuman pas saya starter gini dia tiba-tiba dia nggak nyala gitu, bunyi enggak, nyala enggak kayak gitu. Nah, saya masih belum curiga sama sekali. Cuman aku curiga, kok ini mungkin motornya rusak ya, atau gimana. Nah, terus kan dalam keadaan saya ini kan tadi buka puasanya cuman minum aja, merasa kenyang gitu. Niatnya sih memang pas pulang nanti buka puasa cari di luar pas pulangnya aja gitu. Terus kan anggap aja udah nggak ada lah. Terus terus saya pergi keluar. Pas pergi keluar itu kan saya nyari makanan di daerah ini kan, saya di Gresik, di daerah GKB. Nah, di GKB itu ada jalan yang dia belokannya itu ada dua, kiri gini
plus arah ke lurus. Kalau arah lurus kan arah ke Surabaya, dan saya tuh kan ingin cari makanan. Nah, saya mau belok ke kiri. Nah, sebelum saya mau belok ke kiri, di samping itu ada kayak pohon-pohon. Nah, biasanya kan lewat situ kan gelap, cuman ada lampu sih, ada lampu, cuman dia agak gelap gitu daripada itu. Ini ada agak gelap lah intinya. Nah, terus pada saat itu saya tuh kayak melihat, waduh, apaan itu? Nah, terus pas ada lewat ini, saya tuh siapa itu, apa itu, kayak dia tuh lewatnya tuh di samping motor. Jadi misalkan motor ini ya, jadi misalnya motor kayak gini, nah ini kan saya kalau misalnya lurus kan Surabaya, kalau belok kan, nah itu tadi GKB namanya. Nah pas di kecil kan ada pohon banyak. Nah pas masih lurus itu dia ada kayak, pas saya jalan motor gitu, ada kayak apa pokoknya, bayangan apa gitu pokoknya. Kan otomatis kaget, langsung pas mau dalam keadaan berkendara kan, kaget apa itu. Wah, kayak gitu pas kayak gitu lurus aja wes, nggak saya tuh baru sadarnya itu tadi loh, apa itu sampai 3 kali. Bayangin, itu tali sepatu itu barat ini misalkan sepatu, talinya nggak di luar, di sepatu saya tuh saya tali di dalam gitu. Jadi otomatis dia nggak akan bisa kebuka kayak gitu. Oh, ini pertama kali saya kerja di sini selama 1 tahun, baru pertama kali dia kebuka gitu, otomatis. Cuman kan saya nggak berpikiran jelek dulu, jadi saya lurus saja. Kejadian lagi di motornya, pas setelah motor malah kejadian lagi di jalan. Terus otomatis saya udah ngiroin lah ibaratnya, pas di jalan mungkin angin atau firasat apa, firasatnya saya aja. Jam 10 sih. Iya. Udah yang ke 6. Tadi masih berapa tadi? 3 ya. Masih saya ceritain yang nomor 4 ini. Di 4 kan saya kan cari itu apa namanya? Cari makanan udah dapet makanan. Tapi pertamanya saya nggak cari makanan dulu, mau cari es buah dulu. Saya makan, habis makan di situ, makan di tempat dalam keadaan itu kan sudah jam 9, pada tutup semua kalau corona gini. Terus makan biasa. Terus enggak, kan sudah makan, udah bayar. Terus pas mau jalan lagi, itu arahnya itu kalau jalan itu lurus, terus nanti ada belokan lah. Pas di belokan itu kan gelap, kayak ada pos yandu kayak buat jaga-jaga gitu. Dulu kalau misalkan kalian pernah kecil pasti ada pos yandu gitu, sebuah kayak desa atau kayak gang itu ada pos yandunya, pojok pos yandu buat jaga. Belok lah, ada pos yandu sini tuh kayak pohon-pohon, terus arah pohonnya itu nggak ada jurang kayak gitu. Nah di situ ada yang lempar, apa itu? Bukan kayak lempar, kayak ada kayak putih-putih, nah gitu, jatuh, Mas kaget kan, Mas kira kan orang atau gimana, tapi dalam keadaan masih jauh, tapi tiba-tiba apa itu? Nah, Mas lihat kan itu kayak jurang, otomatis Mas kan kaget, Mas kira itu orang kepleset, ternyata itu bukan. Kayak
nggak tahu sih, pikiran itu yang keempat ya, ini yang kelima. Yang kelima kan saya kan cari makanan lagi kan, soalnya tadi kan cuman sop. Saya lurus dikit, nah saya kan di situ ada kayak warung pinggir jalan kan, arahnya ke sini, terus ada gym kan, belok ke arah jalan raya. Pas sudah jalan raya situ kan ada warung tuh. Nah warungnya itu pas saya mau datengin itu udah mau tutup, udah kayak mau tutup. Oh mas, saya pas tanya juga, mas itu apa namanya, makanannya masih ada kayak gitu, makanan masih ada. Oh sisa 1 le kayak gitu, sisa 1 le kayak gitu. Bayangin, pertama kali orang jawab sisa 1 le gitu, dengan nada yang lembut. Nggak pernah saya tuh pernah namanya beli makanan dia panggil le atau panggil pokoknya panggil yang lembut-lembut itu nggak pernah. Baru pertama itu bapak-bapak dia tinggal 1 le gitu, dan dia itu nggak pernah ngajak ngomong, masak yuk diem, masak kan pesen lele, masak itu diam. Terus saya tanyain, Pak, nambah telur masih bisa tak Pak? Diam. Saya tapi dimasakin, bayangin, diam, orang itu diam Pak, nambah telur bisa Pak? Nah gak itu, tapi dikasih telur tiba-tiba. Bayangin, namanya saya kan biasa aja, mungkin orangnya pendiam kan ya, orang pendiam ya pokoknya. Nah pada saat itu curiga udah ke-5 kali, bayang, ke-5 kali atau ke-6 kali tadi ya, ke-5 tadi. 5 kali. Nah udah itu terus dibilang, langsung dikasih kan, udah selesai dibungkusin, dikasih ini le, 2 kali le berapa Pak? Harganya tuh 8.000 ya. Pertama kali lele plus telur harga 8.000. Gak ada. Kalau lele aja 10.000 tambah telur otomatis kalau nggak nambah ya 12.000 ya 13.000, 8.000. Berarti situ saya kayak curiga gitu, masa makanan kayak gini murah banget. Sampai mau makan itu pas sampai di kos tadi saya masih ngecek dulu, cuma saya mikir gak usah susun lah, makan aja, wong saya juga bayar. Pokoknya kalau misalkan ada masalah sama makanannya itu udah takdir yang di atas gitu. Itu yang kelima. Yang keenam pas balik di kos. Mau balik di kos itu kan nama gapura tempat kos saya kan, namanya kan Bundar Asri itu kayak gapura satu masuk itu ada warung lurus dikit ada kayak satu kayak pabrik pokoknya mirip kayak pabrik gitu, mirip kayak pabrik. Itu ada warung, tapi warungnya itu warung gelap kayak gitu kan, lampunya nggak terang kayaknya. Nah, itu ada 3 warung. Yang pertama warungnya sini tuh rame banget, yang kedua itu ya nggak rame banget, ada lah. Yang ketiga ini tuh bagian pojok sendiri sebelah Indomaret. Nah Indomaret kan otomatis kalau jam setengah 10-an kan pasti mau tutup tuh. Biasanya kan tutupnya jam 9 kalau dulu. Setengah 10 masih buka lagi. Itu pojok sendiri sebelahnya pohon. Dia yang jualan itu bukannya saya ngada-ngada, yang jualan itu pakai baju putih, bukan sorban sih,
ibu-ibu, bayangin ibu-ibu pakai baju putih, kunciritan itu, baju putih hadap ke bawah, sendirian. Bayangin, saya selama beberapa hari yang lalu nggak pernah namanya tahu warung di situ, nggak ada warung itu. Ada warung, cuman nggak ada orang yang jualan. Yang jual di situ nggak ada. Warung itu lampunya itu oranye tapi gelap, oranye tapi dia kan terang. Ini oranye tapi dia tuh agak redup kayak. Lewat gini dia hadap gini. Oh, itu yang ke-6 ya, ke-7 bukan 6 pokoknya. Itu yang terakhir. Pokoknya itu yang terakhir di situ. Di situ apa namanya? Mikir bulan puasa ini kok aneh bulan hari ini. Sedangkan ya kalau bulan suci pasti kan nggak ada tuh apa namanya, hantu semuanya kan di kerangkeng dan tapi tadi ini saya ngarang. Saya ngarang. Yes, itu cuma buat hiburan aja. Tadi saya coba ngarang. Oke. Jadi untuk hari ini, puasa hari ini saya cerita horor, tapi kalian kena prank. Kena prank. Ngarang nggak ada lah. Semua makhluk goib di bulan puasa itu di kerangkeng, nggak ada yang itu. Setannya hanyalah kalian sendiri. Jadi misalkan kalian ini bulan puasa tapi kalian nggak puasa, berarti kalian nggak bisa menahan nafsu, dan nafsu itu adalah setan yang ganggu. Kalau kalian kuat dengan nafsu itu tadi, berarti kalian nggak jadi setannya. Kalau itu sih persepsi dari saya sendiri. Oke. And kita lanjutkan untuk vlog hari ke-6. Oke, hari ke-6 ini kita sudah mau ke hari ke-6 besok. Hari ke-6 kita bikin, pokoknya hari ke-6 dan selanjutnya kita bikin yang semenarik mungkin. Oke, dukung channel saya. Kalau bisa jangan di skip ya videonya, tonton terus. Kalian tulis di kolom komentar mau bikin apa untuk bulan puasa ini 30 hari ini. Saya tuh biasanya kalau misalnya bikin video itu mesti 1 minggu 2 kali kalau dulu. Kalau sekarang saya mau buat konten selama 30 hari. Oke, itu aja karena durasinya udah juga cukup lama. Jadi pokoknya tonton terus channel saya, dukung terus, jangan di skip. Oke, kita tutup dulu. Oke, and see you on the next video. Swag, boom.